Pemirsa, pendidikan adalah hak seluruh anak Indonesia. Ya, namun sayangnya di beberapa daerah masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Bahkan untuk sampai ke sekolah, siswa harus berjuang melawan maut. Ratusan siswa SD Impres Negeri 5 Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah terpaksa melakukan aktivitas belajar mengajar selama 2 tahun terakhir di dalam tenda. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan, namun tidak mematahkan semangat anak-anak untuk menimba ilmu. Kondisi tenda yang sudah mulai rusak menyebabkan guru dan para murid terpaksa libur sekolah jika musim hujan tiba. Sementara di musim panas, guru harus mengurangi jam belajar karena panasnya terik matahari. Ada atau memiliki sebuah bangunan seperti yang awal yang kami miliki, sehingga aktivitas mereka bisa dapat berjalan dengan baik. Kondisi hujan pun mereka tidak khawatir dan lain-lain. Itu harapan kami. Sementara itu di Sekolah Dasar Negeri Jagapura Wetan di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kondisinya juga memprihatinkan. Bangunan sekolah yang rusak memaksa puluhan siswanya belajar bersama di 2 ruang kelas yang dianggap masih layak. Dinding kelas di sekolah itu terkelupas dan atap bangunannya pun hancur. Untuk menopang atap yang nyaris roboh, pihak sekolah memasang batang bambu. Pengajuan ke UPT atau Dinas Pendidikan gimana, Pak? Sudah ada. Terus ada tanggapan, Pak? Tanggapannya sih dari pihak wilayah kita di Jagapura Wetan. Tapi kalau dari dinas sama UPT belum? Ya belum ada, istilahnya ada tanggapan, tapi itu pengajuan ke wilayah Jagapura Wetan aja. Tidak hanya di Kabupaten Cirebon dan Maluku Tengah, di Desa Hulo, Kecamatan Bone, Sulawesi Selatan, setiap hari murid-murid harus melewati tali bekas jembatan untuk menyeberangi sungai. Sebuah tali kawat sepanjang 30 meter melintang di atas sungai Hulo. Mereka tak punya pilihan lain, jembatan gantung yang menjadi penghubung jalan sudah ambruk akibat terjangan banjir. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat para siswa untuk bersekolah. Jika hujan turun, sejumlah murid tidak masuk ke sekolah karena tali yang digunakan untuk melintas sangat licin dan membahayakan nyawa. Takut nggak? Tidak. Tidak, karena sudah terbiasa? Ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6? Ya. Sudah berapa lama sering lewat seperti ini? Sudah lama ya? Ya. Sejak kelas berapa? Sejak kelas 5. Kelas 5, 1 tahun yang lalu? Ya. Tidak ada memang jalan yang lain selain harus lewat di sini? Ada, tapi kalau lewat ke di bawah nanti basah. Kondisi memprihatinkan juga terjadi di pedalaman Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ratusan sekolah dasar harus belajar di sebuah gubuk yang dijadikan gedung sekolah. Hanya ada 1 guru yang mengajar di sekolah itu. Untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, tak jarang warga dan aparat kepolisian ikut berpartisipasi menjadi guru bantu. Kegiatan belajar mengajar juga harus terhenti jika hujan turun atau angin kencang. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi jika gedung sekolah rubuh. Tim Liputan Berita 1. Iya, Semakin terenyuh kita melihatnya ya, bahwa tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari pemerintah ke pemerintah, permasalahannya ya? terus sama, berulang. Kayak dan tidak ada perbedaan atau peningkatan. Di sosial media ramai orang-orang anak kecil mau sekolah lewat jembatan yang tali segala macam, tapi ternyata masih ada Ya, karena ada banyak program kan, misalnya tadi ada dana biaya operasional sekolah atau BOS, ada beasiswa siswa miskin, beasiswa pendidikan profesi guru, kartu Indonesia Pintar. Nah, seberapa efektif menurut mungkin Pak Asep dulu program-program seperti ini akan membantu peningkatan pendidikan di negara kita? Iya, poinnya memang sebenarnya kenapa tadi dikatakan seperti itu, barangkali kata kunci ada di sepakat tadi Pak Danu mengatakan ya, jangan-jangan desain pendidikan itu hari ini belum konseptual. Tadi belum menyatakan tentang kalau kita ingin bikin sekolah di satu daerah terpencil, pastikan bahwa akses ke sana juga bagus, ketersediaan gurunya juga bagus, kemudian hal-hal lain yang kira-kira memang minimal memenuhi standar minimal tadi kebutuhan dasar satu sekolah. Nah kalau hari ini bikin gedung tapi jalannya nggak ada, katakan tadi ada gedung sekolah bagus tapi ternyata harus lewat pulau, nyebrang 3-4 jam gitu. Dan itu harus menentukan faktor alam. Nah ini kan sesuatu yang sulit diduga. Artinya apa yang terjadi? Ya tadi karena tidak konseptual, dampaknya adalah seolah-olah kita tidak bergerak. Sebenarnya mungkin sudah jalan tapi tidak secara signifikan terlihat dampak nyata. Ini memang dampak yang kalau tidak terkonseptual secara tidak menyasar ke penyakitnya langsung begitu, betul, tidak menyembuhkan penyakitnya gitu ya. Iya. Oke. Kalau kita lihat tadi beberapa gedung sekolah kan secara infrastruktur rusak begitu, ada yang kemudian ditanya kepala sekolahnya
ini Sudah sudah diajukan. mengajukan Memangnya begitu. kalau untuk namanya politik anggaran untuk infrastruktur sekolah tuh mekanismenya seperti apa Pak Dharma? Mungkin Pak Dharma bisa menjelaskan. Ya, pertama saya mau komentar soal infrastruktur ya. Kalau kita baca statistik pendidikan kita ini, dari tahun ke tahun itu datanya hampir sama. Stagnan? Iya, hampir hanya 40% yang bagus. Artinya yang baik secara sempurna itu hanya 40%. Dari tahun ke tahun. Nah, dulu zaman Pak Indra Jatisi masih menjadi Dirjen Pendidikan Dasar di awal reformasi sampai itu saya pernah mengusulkan karena kebetulan beliau dari teknik sipil, saya mengusulkan buat bikin semacam perencanaan bangunan yang kokoh gitu loh, seperti zaman Belanda, sehingga anggaran pendidikan kita itu tidak setiap tahun itu habis untuk pembangunan infrastruktur. Kalau misalnya infrastruktur itu bisa diselesaikan sekali dalam puluhan tahun, maka anggaran pendidikan itu bisa ditambahkan untuk operasional. Nah, problemnya di daerah itu, katakanlah seperti tadi yang kita lihat di Cirebon segala itu ada macam-macam. Macam-macamnya begini, anggarannya sudah kecil, dikorup lagi sehingga yang jatuh ke bangunan itu rata-rata maksimal 70%. Itu udah maksimal. Jadi tidak heran kalau misalnya ternyata sekarang kualitas bangunannya pun seperti itu begitu ya. Nah, lalu yang menguap. Ya, proses pengajuannya itu kan APBN maupun APBD kita itu dipersiapkan sampai bulan Juli. Katakanlah misalnya sekarang 2015. Ya. Kalau kita mengusulkan pada bulan Juni ini, itu masih bisa di cover atau masih bisa dimasukkan pada APBN atau APBD 2016. Tetapi kalau kita mengajukannya nanti bulan Agustus atau bulan September, itu terpaksa baru bisa dibahas di APBN perencanaan APBN 2016 sehingga baru bisa di 2017. Mungkin sekolahnya udah setujui berakhir. 2017. Anak-anaknya udah lulus. Ya, karena itu sebetulnya memang menurut saya ya itu pemerintah harus mengkaji pula soal bagaimana penggunaan anggaran ini yang menanggulangi kebutuhan-kebutuhan darurat tadi. Ya, jadi ada semacam petty cash gitu ya, Ya, petty yang khusus cash, untuk kalau ada sesuatu yang di luar perencanaan. Iya. Petty cash pun sebetulnya rawan juga. Yang dana yang biasa tetap aja 30% menguap, apalagi petty cash. Karena itu yang paling penting adalah penciptaan standar kualitas bangunan. Oke. Kita selalu iri lah, misalnya di Jakarta ini banyak sekali bangunan-bangunan sekolah yang dibangun zaman Belanda. Sudah lebih dari 1 abad masih tetap kokoh. Masih kokoh. Kita ini bangunan sekolah kita ini rata-rata itu hanya dipatok usianya maksimal 30 tahun. Nah, jadi saya agak heran dengan teman-teman di sipil kok cara mengajarkannya itu bikin bangunan maksimal usia sekian gitu loh. Tidak seperti zaman Belanda. Zaman Belanda itu kan ya sampai ratusan tahun. Ya, makanya mereka bisa punya bendungan yang sampai tahan sampai saat ini begitu ya. Oke, baik. Kita masih akan berbincang mengenai pendidikan ini, pemirsa, dan kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan menelpon kami atau mengirimkan SMS. Kami segera kembali usai jeda berikut ini.